Ya, nama saya Gregorianto Krismahendra. Di Artaxiat Gamelan saya sebagai komposer. Ya, awalnya itu Artaxiat Gamelan itu terbentuk tahun 2014. Yang awalnya adalah kami dari circle pertemanan di kampus ISI Surakarta. Itu awalnya di tahun 2014. Kita memang teman di kampus ISI Surakarta, jurusan Karawitan dan juga jurusan etnomusikologi. Nah, awalnya itu sebenarnya cuman nongkrong-nongkrong aja biasanya kan sehabis kuliah terus nongkrong-nongkrong di kantin kayak gitu toh. Nah, dari nongkrong itu muncul muncul semacam keresahan-keresahan di dalam dunia karawitan, itu keresahan-keresahan yang sama. Jadi setiap personil itu punya keresahan dan ternyata itu keresahannya sama tentang karawitan gamelan itu. Terus akhirnya pertama kali itu sebenarnya yang dapat job pertama itu saya dulu. Jadi awal kuliah 2014 itu dapat job untuk mengiringi drama kolosal untuk salah satu perusahaan. Perusahaannya itu perusahaan Jawa Timur tapi akan pentas di Solo. Lah, aku dapat job itu pertama nih. Lah, sementara aku belum punya grup yang proper untuk itu. Nah, terus akhirnya kenapa tidak aku mengajak teman-temanku untuk itu mendukung acara itu, dan dimulai dari situ wes diresmikan saja ini sebagai grup gamelan, yaitu Artaxiat Gamelan. Itu awalnya seperti itu. Artaxiat itu sebenarnya nama kerajaan yang ada di Armenia dulu. Jadi di waktu itu, di awal-awal tahun itu saya sedang banyak mempelajari tentang musik-musik Armenian. Nah, terus selain mempelajari musiknya, saya juga mempelajari sejarahnya, tentang sejarahnya. Ternyata negara Armenia sekarang itu namanya dulunya adalah kerajaannya Artaxiat. Dan saya di awal-awal tahun itu kesemsem banget dengan itu. Terus ini grup kurung enek jenenge, daripada tak jenenge nganggo jenengku dhewe kan kaya piye kayak gitu. Itu saja yang menjadi nama. Dan sebagai pembeda dari grup-grup gamelan yang lainnya, kan biasanya grup gamelan yang lainnya menggunakan bahasa Jawa dan pengen beda wae kayak gitu. Artaxiat ini sebenarnya ada dua katakanlah dua format. Format yang pertama adalah musik untuk iringan. Nah, sebagai penyedia jasa lah seperti itu. Dan satunya lagi adalah memang grup yang untuk menciptakan karya-karya original dan untuk konser pribadi kayak gitu. Nah, itu treatmentnya agak berbeda itu di dua sisi itu. Nah, untuk proses pengkaryaannya, kalau di formatnya ngiringi atau musik untuk iringan, biasanya ide pertama itu terpantiknya dari naskah biasanya. Karena kan kita ngiringi drama musikal, ngiringi tari kolosal kayak gitu. Itu biasanya ide pertamanya terpantik dari naskah yang dibuat oleh sutradara itu. Nah, dan di sana saya sebagai komposer di rumah itu biasanya nafsir sih. Oh, adegan ini akan nganggo iringan yang seperti ini. Tapi belum ada bentuk karyanya seperti apa, belum ada. Oh, adegan satu ini menceritakan ini, terus aku membuat bayangannya kayak gini. Oh, sak serepek, oh sak sampak, oh sak kayak gitu. Terus akhirnya di studio waktu latihan itu kita itu sistemnya kayak workshop.
seperti itu. Jadi aku punya ide apa, terus tak lontarkan ke teman-teman, terus akhirnya digarap bareng-bareng. Jadi proses kreatifnya seperti itu. Jadi bukan seperti apa ya, apa komposer pada umumnya. Nek komposer pada umumnya biasanya kan DE nggak dewe, terus akhirnya player-playernya itu hanya akan untuk apa memainkan. Tapi di Artaxiat enggak seperti itu. Sistemnya adalah tetap workshop bareng, terus digarap bareng-bareng materi itu, kayak gitu. Sebenarnya di Artaxiat itu nggak ada istilah masuk dan nggak ada istilah keluar. Jadi siapa saja yang pengen nimbrung bareng, terus misal ada latihan, terus ikut, terus dilalah kayak ketoke semangate gede, terus layak kayak gitu, ya wis dijak pentas. Dan banyak yang seperti itu dulunya gitu. Jadi nggak ada sistem khusus untuk perekrutan. Kalau dulunya di awal-awal tahun itu ciri khas itu sangat terasa kalau menurut saya. Karena apa? Karena dulu belum banyak grup-grup seperti kami. Jadi misal ngiringi drama tari, ngiringi wayang itu dengan alat musik band itu masih belum banyak yang melakukan, belum banyak referensi. Terus anunya juga apa formate sistem iki misal enek keyboard, enek drum kuwi nggo ngiringi sampak menyuruh ki piye carane belum ada dulu. Jadi kita memang mencari cara itu dan akhirnya itu yang menjadi ciri khas kita di masa itu. Jadi personel Artaxiat itu masing-masing pasti punya dua dunia. Jadi misal Mas Hamdan itu dari jurusan Karawitan, SMK-nya Karawitan, terus kuliahnya di Karawitan juga. Tetapi di lain itu Mas Hamdan juga mempelajari tentang musik barat, mempelajari tentang recording itu kayak gimana kayak gitu. Jadi terus yang saya itu kan basicnya sebenarnya dari musik barat, SMK-nya musik barat, tapi isinya Karawitan. Jadi hampir seluruh personel kami itu punya dua dunia itu. Jadi untuk menemukan formula untuk menggabungkan itu tidak terlalu sulit dan itu menjadi ciri khas. Akhirnya lahir pola-pola baru. Misal kayak gini, misal enek sampak menyuruh misal kayak gitu. Itu drama udah otomatis gawe polane dhewe. Jadi dari apa tafsirnya itu wis iso nafsir dhewe-dhewe lah kayak gitu. Artaxiat itu juga sebenarnya anak dari Dedek Gamelan Orkestra. Jadi Dedek Gamelan Orkestra itu adalah orkestra yang dibuat oleh Pak Dedek Wahyudi. Nah, hampir semuanya playernya itu player Artaxiat dulunya. Nah, kayak gitu. Jadi hampir tidak mungkin untuk tidak terpengaruh oleh Dedek Gamelan Orkestra itu. Ya kayak gitu. Jadi misal nek referensi yang paling kuat adalah Dedek Gamelan. Kita hidup di dunia yang non mainstream ini bernama gamelan Karawitan ini. Saya harap teman-teman itu sangat sadar bahwa ada potensi untuk kesenian ini untuk semakin lambat tahun untuk ditinggalkan. Tadi harus sadar betul untuk nguri-uri gamelan dengan caranya masing-masing. Terserah dengan caranya masing-masing pokoknya.